Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Shiva Zohair dengan NIM 25042066 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini tak lain dan tak bukan adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori sosial dengan materi peranan teori sosial dan juga perkembangan teori sosial klasik, modern, dan kontemporer. Langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama. Jadi saya akan menjelaskan ke materi yang pertama tentang peranan teori sosial berdasarkan buku pegangan saya yang berjudul Seri Teori-Teori Sosial terbitan penulis Dr. Nasiwan MSI dan juga Yuyun Sriwahyuni MA. Teori sosial itu bukan hanya tentang kumpulan para pendapat ahli, namun juga tentang bagaimana masyarakat itu dapat memahami dan juga mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Berdasarkan buku, sudah saya highlight 3 peranan penting yang terdapat di buku ini. Yang pertama, sebagai alat baca realitas sosial. Apa sih maksudnya? Poin ini membantu kita dalam memahami ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia, seperti kemiskinan, konflik, ketidakadilan. Tanpa adanya teori, kita itu hanya mengetahui gejalanya aja, atau istilahnya itu kayak kita hanya mengetahui permukaannya. Tapi dengan adanya teori, kita itu seperti mengetahui akar masalahnya, atau kita itu memperdalam materi tersebut. Karena suatu pengetahuan dapat dikatakan menjadi suatu ilmu ketika ada metode-metode sistematis di dalamnya. Yang kedua, sebagai alat kritik. Nah, di buku ini juga ditekankan bahwa Indonesia itu terlalu lama didominasi oleh teori barat, atau juga biasa disebut itu memiliki ketergantungan intelektual, atau biasa juga disebut sebagai eurosentris. Mana teori barat yang dipakai di sini belum tentu cocok atau belum disesuaikan dengan kondisi sosial yang terjadi di Indonesia. Makanya di poin kedua ini kita itu dituntut untuk berpikir dan mengkritik ketergantungan pada teori barat, serta membongkar pemikiran asing, serta membangun kesadaran bahwa Indonesia itu memiliki realitas sendiri. Yang ketiga, sebagai alat transformasi sosial. Nah, menurut pemikiran Dr. Kunto Wijoyo di dalam buku ini, seharusnya teori sosial itu tidak hanya melihat, tetapi juga merubah masyarakat itu menjadi kepribadi yang lebih baik. Yang mana beliau menawarkan konsep ilmu sosial profetik yang bertujuan untuk 1. Humanisasi. Apa itu humanisasi? Humanisasi adalah memanusiakan manusia. Bagaimana manusia satu bisa memanusiakan manusia lain? Yang kedua, ada liberasi. Liberasi ini adalah sebuah tindakan pembebasan dari suatu penindasan. Yang ketiga, ada transendensi, di mana transendensi ini adalah semua perilaku yang berdasarkan moralitas. Maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari beliau membuat konsep ini adalah untuk membuat perubahan bagi bangsa Indonesia dan juga masyarakat Indonesia. Masuk ke materi yang kedua, yaitu perkembangan teori sosial, ada klasik, modern, dan juga kontemporer. Yang pertama itu adalah teori sosial klasik. Pertama kali, teori ini tuh berkembang di Eropa pada abad ke-19. Buku ini tokoh-tokoh yang disebutkan adalah Karl Marx, Max Weber, dan juga Emil Durkheim. Nah, ciri-ciri yang paling kuat di teori klasik ini adalah berfokus pada perubahan sosial besar seperti industri dan juga kapitalisme, kelas sosial, birokrasi, dan juga solidaritas, dan juga yang terakhir itu masih sangat-sangat dipengaruhi dengan konteks Eropa. Masalahnya, dalam buku ini, teori-teori tersebut itu masih sangat kental dengan konteks Eropa, tapi dipakai mentah-mentah di Indonesia, yang jelas kelas sosialnya atau kondisi sosialnya itu sangat-sangat berbeda. Nah, yang kedua ada teori sosial modern. Teori ini berkembang pada abad ke-20, dan teori ini sudah mulai sistematis dan juga metodologis.
Nah, ciri-cirinya itu lebih ilmiah dan juga struktural, lebih banyak nih pendekatan akademis dan juga fungsional, tapi minusnya itu masih sangat-sangat bergantung dengan teori barat. Kalau di teori ini, masalah yang dikritik dalam buku ini adalah captive mind atau mental terjajah oleh akademik. Nah, di buku ini sangat-sangat dikritisi kalau misalkannya ilmuwan-ilmuwan di Indonesia itu sulit untuk membuat realitas atau membuat teori sendiri. Jadi mereka tuh cenderung lebih bergantung dengan teori barat. Nah, yang ketiga itu adalah teori sosial kontemporer. Nah, di teori ini sudah muncul berbagai macam kritikan terhadap teori barat. Ini sudah dibahas mulai tentang indigenisasi teori atau melokalkan teori gitu ya. Dan juga mulai ada nih beberapa teori sosial yang bercorak Indonesia yang sudah menyesuaikan dengan kondisi sosial di Indonesia, serta membebaskan ilmu sosial dari imperialisme akademik. Di sini tuh ada beberapa tokoh Indonesia yang dibahas, yaitu yang pertama ada Selo Sumarjan yang mengembangkan teori sosial berdasarkan realitas yang terjadi di Yogyakarta. Yang kedua ada Kunto Wijoyo yang sudah kita bahas di awal tadi. Beliau itu menyebarluaskan teori ilmu sosial profetik. Dan juga yang ketiga, Mansur Fakih, di mana beliau ini menyampaikan kritik terhadap neoliberalisme dan juga globalisasi. Teori sosial kontemporer dalam konteks Indonesia berarti teori sosial itu dibangun berdasarkan pengalaman bangsa sendiri dan bukan meniru teori barat. Menurut buku ini, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana cara para ilmuwan itu mengeluarkan teori-teori sosial yang sudah dikembangkan di Indonesia ini keluar dari teori barat atau memiliki realitas dan juga teori tersendiri berdasarkan pengalaman masyarakat Indonesia dan sudah disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Oke, sekiranya segitu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena mungkin banyak kesalahan kata dan juga penjelasan yang sangat singkat dari saya. Apa yang saya jelaskan tadi itu berdasarkan pendeknya pengetahuan saya, dan saya di sini juga masih belajar untuk memperdalam teori sosial. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.